Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami begitu berterima kasih Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan kami bisa bangun. Kami bisa melakukan aktivitas kami. Semuanya karena Engkau. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami menaikkan setiap ucapan syukur kami. Dan biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Kau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita mau katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan terima kasih Yesus. Makasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima
puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pujian ini menjadi harum bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau tetap terus menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Dan biar firman ini menjadi kekuatan kami. Dan kami boleh melakukan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Kembali kita di Rabu Teduh. Dan puji Tuhan hari ini, ya kita sudah memuji Tuhan. Lagu yang baik, ya. Seringkali kita tuh sering asik sendiri, ya. Mengandalkan diri sendiri, asik sendiri, merasa bahwa memang udah gampang lah, udah biasa, gitu ya. Sama kadang gini, kalau misalnya saya pulang gitu ya, pulang di motor, udah biasa lah waktu itu. Tapi kalau lagi sekali waktu ada keperluan mau kemana, saya suka lupa. Biasa aja waktu itu biasa, karena udah biasa. Ya. Untung ada istri saya, kan bersama. Jadi akhirnya ingat gitu ya. Nah pagi hari ini kita juga bisa, kita mau belajar di Lukas 10 ayat 38-42 tentang Maria dan Marta yang mengundang Tuhan Yesus, menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Ya, kita baca. Maria, judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saya coba baca di terjemahan firman Allah yang hidup, ya, di ayat yang 41 tadi. Ya. Saya bacakan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Marta, sahabatku, engkau mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Sesungguhnya hanya ada satu hal yang patut diperhatikan. Maria telah menemukannya dan aku tidak akan mengambilnya dari dia." Nah, ada beberapa poin dari peristiwa ini, perikop ini ya, itu adalah Tuhan Yesus ada di dalam rumah, di dalam keluarga ini, ya, di dalam rumah Maria dan Marta. Ya. Lalu ada satu niat baik dari Marta memberikan hidangan yang spesial. Ya, kalau di firman Allah yang hidup dan terjemah beberapa firman yang lain, hidangan yang istimewa buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus istimewa buat mereka. Jadi mau ngasih hidangan yang istimewa juga. Dan buat hidangan yang istimewa itu memang perlu usaha, ya, perlu satu usaha yang ekstra karena istimewa. Nah, tetapi kita lihat di sini, Maria sibuk, ya. Maria sibuk mempersiapkan segala sesuatunya dan kalau boleh dibilang ya, kalau nggak ada Maria nih, ya Marta aja. Mungkin Tuhan Yesus bengong ya. Waktu itu belum ada TV, belum ada handphone. Dia mungkin cuma bengong liatin Marta yang sendiri, ya. Tapi puji Tuhan, ya ada Maria. Maria bisa
ngajak ngobrol Tuhan Yesus gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita bisa lihat lagi ya, bahwa Maria dan Tuhan Yesus di sini terlihat bahwa Maria yang butuh Tuhan Yesus, Maria mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bicarakan. Ya. Lalu Marta dia mau memberikan yang spesial, tapi dia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa bahwa saya selama ini bisa kok masak, ya selama ini hidangan spesial ini saya bisa lah, ya, tapi mengandalkan diri sendiri, sampai akhirnya tercetuslah yang tadi, Tuhan, kalau dalam bahasa sehari-hari ini, Tuhan, kok Tuhan diem aja, Maria nggak bantu saya repot sendiri nih, ya, seperti itu. Jadi saat kita mengandalkan diri sendiri, sama seperti Marta mengandalkan diri sendiri, walaupun Tuhan ada di dekat kita, ada di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, tapi kita mengandalkan diri sendiri, akhirnya apa? Stres, akhirnya komplain, iri, ya kan, wah dia santai-santai saya kerja, gitu kan. Inilah konsekuensi kalau mengandalkan diri sendiri. Dan kalau kita lihat lagi, sebetulnya hidangan spesial itu Tuhan Yesus butuh nggak? Enggak juga, ya kan. Bahkan kalau dalam tanda petik, belum tentu juga Tuhan Yesus ke situ untuk cari makan, bukan. Ya. Tapi Tuhan Yesus menginginkan hubungan. Tuhan Yesus ingin ada satu percakapan, ada satu hubungan ngobrol, ya. Maria bisa cerita, Marta juga bisa cerita, Tuhan begini, lalu Tuhan bisa kasih saran atau apa, ya kan. Dan jadi nggak mengandalkan diri sendiri, nggak cuma Tuhan ada tapi didiamin, dicuekin, ya. Marilah kita mulai saat ini coba kita lihat yang selama ini kita ada, ya. Apakah selama ini kita asik sendiri, ya. Tuhan memang ada di rumah kita, Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada di keluarga kita, ya. Tapi kitanya asik dengan diri kita sendiri. Tuhan, ya Tuhan, itu seperti ada di luar. Padahal dia ada di dalam, bahkan di dalam diri kita sendiri, ya. Kita sering asik dengan diri sendiri sampai lupa bahwa Tuhan ada, Tuhan siap buat kita, dan kita yang butuh Tuhan untuk segala sesuatunya, bahkan mungkin buat curhat juga kita yang butuh untuk curhat sama Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan memang menyiapkan segala sesuatu yang terbaik itu bagus, ya. Tapi jangan sampai mengandalkan diri sendiri dan akhirnya melupakan Tuhan. Tuhan ada, ya, buat kita. Tuhan mau memberikan kita damai sejahtera. Bukan Tuhan mau menyusahkan kita, mempersulit kita, bikin kita repot, enggak. Tapi marilah mulai saat ini kita libatkan Tuhan dalam setiap apapun juga, ya. Nah, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap hari? Misalnya, contoh ini, yang saya lihat dari saya, ya, kalau di rumah lagi masak gitu, ya, sibuk tuh, itu macam-macam. Ya karena rutinitasnya seperti itu. Nah, ada baiknya, ya, seperti itu pada saat rutinitas sedang kita jalankan, pada saat sedang sibuk, tetap kita terhubung dengan Tuhan, ya. Saya waktu itu kesaksian sedikit, ya. Waktu saya perjalanan, misalnya naik motor ke Kerawang, sampai ke Pakansaba, ya. Dalam perjalanan mungkin rame, macet, gitu kan. Tapi saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan, makasih ya, sampai saat ini Tuhan memberi saya. Disapa Tuhan. Ya. Kalaupun memang nggak bisa nyapa Tuhan, nggak bisa bersyukur sama Tuhan, saat kita kerja nih, ya, coba biasakan untuk kita dengar lagu pujian. Kan kita nggak bisa, misalnya di masak susah nyanyi gitu, ya, susah mau berdoa, susah mau nyapa Tuhan karena lagi fokus masak. Kita dengar
Ini tips ya. Kita dengar lagu pujian. Ya. Jadi secara tidak langsung, biasanya sih kalau kita dengar lagu pujian, kita tahu lagunya dan kita suka, kita kan nyanyi gitu kan. Secara otomatis sambil masak kita bisa nyanyi. Cuma kalau nggak ada, kalau hening semua, ya terus sibuk asik masak, itu biasanya nggak akan. Itu bisa lupa sama bahwa ada Tuhan gitu ya. Lupa sama bahwa kita bisa memuji Tuhan, lupa bahwa kita bisa bersyukur. Jadi ini tips bisa juga kita praktekkan. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas. Waktu kita kerja, dengar lagu pujian, dengar khotbah ya yang ada di YouTube, Netflix banyak. Sekarang zaman sudah maju, tersedia ya, kita punya HP masing-masing. Dan juga kalau memang masih nggak, ini juga bisa juga ya. Ini tips lagi, saran. Di tempat yang biasa kita kerja, biasa kita sibuk, ya, tempelin satu tulisan. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Sudahkah memuji Tuhan hari ini? Ya. Kadang kita sibuk, waktu kita mungkin nggak sempat ini lagi, atau mungkin keadaan nggak memungkinkan untuk kita dengar lagu pujian di khotbah. Ya, misalnya seperti di kantor, kayak saya dulu di kantor sebelah saya, non-Kristen, kan nggak mungkin saya setel lagu pujian kecil-kecil, nanti dia juga terganggu. Ya. Nah, waktu itu saya ada satu foto gambarnya kecil sambil senyum, ya kan? Pertanyaannya, udah senyum belum? Udah bersyukur belum? Udah memuji Tuhan belum hari ini? Nah, itu mengingatkan kita. Ya. Jadi jangan sampai Tuhan Yesus ada tapi dicuekin. Mari mulai hari ini kita selalu libatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin waktu kita nggak ngapa-ngapain, kita lagi santai, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Sebetulnya asik kalau kita bisa ngobrol sama Tuhan. Benar asik. Dan ada banyak hal yang mungkin secara materi nggak bisa dihitung ya, tapi secara rohani saya seringkali mengalami itu. Seperti puas, ya sepertinya kayaknya penuh banget, enak banget, ya damai sekali. Dan kehidupan zaman sekarang nggak mudah, ya banyak sekali tantangan. Tapi beberapa kali saya ngobrol sama Tuhan, baik di jalan, atau di motor, atau lagi ngapain, saya ngobrol, itu ada sekali. Jadi pagi hari ini intinya adalah jangan sampai Tuhan Yesus sudah ada di dalam rumah, tapi dicuekin dengan kesibukan kita. Kita lupakan bahwa Tuhan Yesus ada. Mari kita selalu libatkan Tuhan. Mari kita seperti Maria. Kita nggak salah kalau seperti Marta untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tapi mungkin mempersiapkan segala sesuatunya setelah kita ngobrol sama Tuhan, setelah kita bangun hubungan sama Tuhan. Ya. Dan mari kita seperti Maria, ambil waktu dan terus berhubungan sama Tuhan. Jadi Tuhan yang udah ada, jangan dicuekin. Tapi mari kita libatkan dalam hidup kita. Dan kita akan merasakan manfaatnya, yaitu hati kita akan penuh damai, penuh sukacita. Hal-hal yang nggak bisa dihitung dengan uang, damai dan sukacita. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sekian. Kiranya memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau ada buat kami, Engkau ada di dekat kami, bahkan di dalam kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan hidup kami sibuk dengan rutinitas kami, dan kami terjebak dengan rutinitas kami Tuhan. Dan kami sampai melupakan bahwa Tuhan ada dekat kami, bahwa Tuhan ada buat kami. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, kami mau berubah. Kami mau selalu melibatkan Tuhan dalam apapun, dalam setiap hal dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, dalam hubungan kami dengan Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga diberkati. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, mulai saat ini Tuhan, keluarga kami,
akan diberkati Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, keluarga kami dilawat Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam keluarga kami, dalam hidup kami, dan Engkau yang memimpin jalan hidup kami Tuhan, memberikan segala sesuatunya damai sejahtera sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semua berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.